Selamat siang, ya Allah. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Kami CKP Angkatan 10 Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Putri Iman Tilongbanua dari SMP Negeri 5 Ulugawa. nama saya Alvin Supratman Warulu dari STN 078516 Ilimoso 2. Hai, nama saya Putri Dibua, berada dari SMP Negeri 3 Mau. Pada kesempatan ini, kami akan mengerjakan tugas coaching pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini adalah coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachit, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak percaya. Selamat siang, Pak. Jauh. Baik Bapak percaya. Saya pengamat. Bapak itu tidak. Dan sebelum saya sampaikan beberapa hal saya tanya dulu gimana kondisi Bapak sehat? Kalau kondisi posisi oke, Pak. Oke ya, Pak mantap. Tapi kondisi juga masih oke. Belum. Kenapa? Kira-kira Ya lah, ada laporan lapang. banyak beban ya. Oke, ada beberapa penilaian mungkin saya sampaikan. Jadi, yang pertama Pak, memiliki prinsip seorang coach. Yang pertama, kemitraan. Kedua, proses aktif. Tiga, memaksimalkan potensi. Bagian B, memiliki kompetensi inti coaching. Di antaranya, kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan menggunakan teknik rasa. Yang penting yaitu menerapkan alur. Antara lainnya Pak percaya, pertama tujuan, keduanya identifikasi, ketiga rencana aksi, keempat tanggung jawab. Jadi Pak percaya ya penilaian. Pak, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak? Tidak ada. Pak. Tidak ada. Sangat jelas. Jelas ya Pak ya? Baik, Sangat jelas. sangat jelas. Jadi kalau begitu Pak, saya ajukan pertanyaan. Ya, tetap. Bapak, bagaimana cara Bapak membuat PKS? Baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, dari rubrik penilaian tentu saja berada pada spesifik coaching, di antaranya mendengarkan aktif dan Oh, tentunya Pak percaya bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya, apa yang Bapak inginkan? yang saya inginkan dari Bapak ya, tidak lain dari Bapak bisa mengenal saya, bagaimana cara saya berpegang juga bisa serta nanti dalam Halo kita ya. Oh, baik Pak. Berikutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? tentu saja nanti yang terus ini pertama dulu dalam pertanyaan Ya. bobot, kemudian juga bisa Cerita dari Allah. Oke Pak, yang terakhir. Yang terakhir, apa harapan dari observasi
yang akan Bapak lakukan? Ya, itu saja harapan dari hasil nanti kita mengharapkan supaya bisa sangat baik Baik, Pak percaya karena nggak ada lagi yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan kita percaya dan beri Bismillah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siap. Selamat siang ya. Selamat siang ya, Pak. Bagaimana Sehat Pak, hanya saja hari ini agak sedikit galau Pak. Kami tadi dari sekolah ini terbebani sama keadaan siswa, apalagi tadi saya mengajar lagi di dalam kelas, dan masih aja kejadian beberapa minggu yang lalu saya temukan kan Pak, anak-anak masih kurang semangat merespon pembelajaran saya. Jadi sampai pada tempat ini juga, makanya saya jumpa Bapak gitu, karena ini terbebani sekali Pak sama salah siswa yang saya suruh bikin. baik? Terima kasih atas penjelasan yang sudah dilakukan Ibu. Dalam hal ini saya bisa mengerti, bisa memahami apa yang sudah dilakukan. Tentu saja secara fisik itu terlihat kecil, namun secara persoalan bagi saya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah menurut pengamatan Ibu, permasalahan yang Ibu temui tadi apa saja yang terjadi? Dari pengamatan saya ya Pak, ya sebelum-sebelumnya ya mungkin ketika saya mengajar pada kelas, saya melihat titik permasalahan ini siswa kurang tertarik ya di pembelajaran saya ya Pak. Kurang tertarik, itu dapat saya lihat ketika saya mengajar tidak ada stimulus siswa. Saya ajukan pertanyaan pretest atau pertanyaan kembali pun mereka awalnya semangat, tapi lama-lama ketika proses pembelajaran mereka nggak ada respon lagi. Itu dapat saya nilai secara spesifiknya atau secara keseluruhan di evaluasi postesnya. Ternyata anak-anak kurang bisa merespon gitu, dia bisa respon saya. Baik Bu, saya sama-sama membenarkan. Dan seterusnya Bu, dalam kondisi apa yang Ibu ingin capai terkait dengan tadi disampaikan ada peserta didik yang kurang tertarik dengan Ibu, kemudian ada stimulus juga yang mempengaruhi itu, dan terakhirnya adalah dalam evaluasi. Jadi bagaimana kondisi situasi yang akan Ibu capai di masa-masa COVID? Saya berharap ya Pak ya, secara pribadi ya, saya berharap ya ada perubahan dalam situasi keadaan ini. Saya berharap mungkin anak-anak yang kurang semangat tadi, kurang tertarik dalam pembelajaran saya, kemudian hari akan tertarik. Itu ada harapan saya sebagai guru. Semoga ada harapan yang mungkin di sini beban inilah problematika yang ada di kepala saya ini dalam pikiran saya. Selain dari harapan ini, ya tentu kita juga sebagai guru ya harus melakukan perubahan yang nanti kita harap, tapi pembelajarannya tidak ada, sebenarnya tidak ada. Ya itulah yang ingin saya evaluasi terhadap diri saya.
Seterusnya Bu, dari permasalahan yang Ibu alami melihat kondisi sekarang Indonesia ini, kalau kita kategorikan dia dalam skala, katakanlah skala 1 sampai 10, problem ini masuk dalam kategori skala nilai berapa? Saya posisi ini di skala 4 Pak. Iya, rendah menurut saya. Karena di zaman yang kita mengharapkan pendidikan yang berpusat pada murid, dengan harapan murid seharusnya aktif, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, tapi menjadi lapangan keadaan seperti yang saya hadapi, saya merasa keaktifan murid itu rendah, sehingga saya belajar di skala posisi 4. Ibaratnya Bu, kalau kita bisa apa namanya teringat angka seperti itu, jadi istilahnya masuk dalam kita merah lah ya. Memang kalau orang melihat nilai itu menurut orang tertawa lah ya, yang seperti ini lebih menggambarkan. Iya, kemungkinan yang seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu, kira-kira menurut Ibu berdasarkan pengamatan Ibu Putri tadi, jadi langkah-langkah apa atau solusi apa ya yang akan Ibu ambil dalam mengatasi masalah tersebut agar peserta didik Ibu dapat beraktivitas sesuai saya? Mungkin saya juga berpikir ya Pak, sebelumnya saya pengen sekali membuat sesuatu perubahan gitu di dalam diri saya sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran yang lebih aktif ya. Tapi di dalam sesi ini saya mulai menyadari hal itu, justru saya menyadari bahwa saya akan mencoba hal baru di proses pembelajaran. Mungkin termasuk media pembelajaran yang lebih menarik ya, yang lebih produktif, karena kita ini kan mengajar ini sesuai dengan zaman, sesuai masa. Jadi kita menyesuaikan dengan masa anak. Kita melihat masa digital, IT. Ya, saya berpikir gimana kalau saya membuat model pembelajaran berbasis digital gitu, media pembelajarannya digital, sehingga anak-anak mungkin akan lebih tertarik di situ Pak. Dan ini belum yang saya coba. Justru di dalam kesempatan sesi seri-seri sama Bapak, saya menemukan iya, saya melihat bahwa ini adalah masa media digital anak, apalagi kita membuat pembelajaran keberagaman gitu Pak. Jadi ya apa salahnya kita membuat media pembelajaran yang berbasis digital itu Pak, kira-kira ya. Perbincangan kita ini atau kita ini saya lihat makin menarik kan? Iya, justru itu. Jadi apakah memang kira-kira ada nggak metode lain yang lebih spesifik, yang lebih ingin dilakukan lagi? Oh iya ya, tadi saya melihat bahwa saya membuat metode berbasis digital yang sudah terkenal zaman sama masanya. Saya melihat mungkin metode lain yang lebih, apalagi anak-anak ini kan bosan juga kalau anak-anak hanya mendengarkan. Lebih baik saya menerapkan proses pembelajaran di games lagi. Saya membuat metode pembelajaran yang berbasis contohnya adalah games, berbasis games. Ya ada juga memang khusus games yang berbasis digital. Ada games yang memang kita membuat anak-anak mampu mengeksplorasi, membuat mereka di luar kelas. Jadi mungkin anak-anak luar kelas itu ya Pak ya, saya melihat yang kan di kelas belajar tentang alam ya, apa salahnya saya buat anak untuk belajar ke alam gitu, alam bebas. Paling sederhana saya ada di sebuah sekolah gitu, spesifiknya alam itu kita membuat sesuatu semacam wirausaha yang memang bisa dimanfaatkan atau didaur ulang dari alam gitu. Nah itu kan aktif juga anak-anak Pak ya. Jadi saya berpikir coba itu juga mungkin lebih ke situ kayak Ya anak-anak bisa merasa lebih gembira ya. iya, iya, Jadi apa rencana Ibu setelah selesai nanti kata-kata itu? saya berharap apa yang saya sampaikan
Ini betul-betul saya dapat saya konsep, tapi tidak ada action. Saya berharap ini dapat saya implementasikan dengan harapan ada perubahan terhadap itu sih yang saya harapkan Pak. Dan saya mulai berpikir konsep-konsep apa yang akan saya terapkan ke depan ini dalam sistem pembelajaran kami. Sangat wow juga ya. Tertarik juga dengan kesempatan ini. Kira-kira cukup berapa lama? Kalau saya perkirakan mungkin waktunya ya Pak, kira-kira dengan metode yang saya terapkan ya, kalau metode dalam sistem digital ya, saya mungkin melihat dengan persiapan dulu, saya sebagai seorang guru, saya harus melakukan persiapan dulu, persiapan seperti apa, mungkin persiapan saya menguasai dunia digital seperti apa yang saya terapkan pada anaknya. Dan saya melihat persiapan alat-alat fasilitas yang mungkin saya perlukan untuk mengakui media pembelajaran tersebut. Dan selain itu, saya juga melihat terhadap anak-anak, persiapan anak-anak seperti apa. Mereka sanggup nggak menerima perubahan tersebut. Mereka bisa nggak menyesuaikan keadaan yang akan saya terapkan. Dan kalau saya perkirakan, sekitar 2 minggu ya Pak, ada beberapa pertemuan. Di situ mungkin saya akan melakukan diagnostik adalah penyakit perkembangan seperti apa yang mungkin berbasis digital ini, digital seperti apa yang cocok kepada anak-anak. Itu Pak yang mungkin yang akan saya Baik, jadi sebenarnya sudah mulai ada titik terangnya. Dan selanjutnya Bu, komitmen seperti apa yang akan kita lakukan? Berbicara dengan ini, kalau kita berbicara tentang prinsip kan sambil ini dalam penerapan konsep yang sudah saya coba seperti apa komitmen yang mungkin akan saya terapkan ke depan ini adalah apa yang saya rancang ini betul-betul ada ukurnya kan? Itu yang saya harapkan. Komitmen saya adalah apa yang memang saya rancang dari start dari awal memang ada ukurnya, ada hasil akhirnya. Bahkan mungkin saya melihat mungkin ada proses udah gak ngomongin saya berharap hasil yang saya pikirkan yang ada konsep ini betul-betul ada perubahan terhadap anak-anak. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan media pembelajaran yang dilakukan ini berkomitmen dalam pelaksanaan, jangan hanya jangan hanya belajar dari awal tetapi pada akhirnya tidak terlaksana. Ini ada Tapi yang dia aja Iya Pak. baik kira-kira ada nggak dukungan dari pihak lain? Kalau berbicara dukungan ya pasti dong Pak. Karena dalam proses yang kita lakukan kalau kita berdiri sendiri ya tidak akan berjalan. Kecilnya aja kita mungkin butuh dukungan dari sejauh karena dengan bersama-sama kita melakukan strategi ini, maka saya rasa ini akan lebih memudahkan kita dalam bekerja. Selain itu kan, apalagi saya akan perlu beberapa fasilitas ya, fasilitas dan itu tidak lepas dari dukungan kepala sekolah. Karena apapun yang akan saya lakukan ya saya kolaborasi dulu dengan dinas. Tapi nggak diizinkan saya melakukan metode ini dengan beberapa fasilitas yang disediakan oleh kepala sekolah. Tapi itu tidak lepas dari itu. Karena yang terakhir adalah saya berharap seluruh stakeholder di lingkungan sekolah dan mereka sejauh tapi pegawai juga bisa membantu saya dalam menjalankan tugas saya yang Baik Bu Putri, ini semakin menarik saja ini perbincangan. Kalau sebetulnya ini bagaimana misalnya setelah berbicara tentang permasalahan ini? Mungkin dari awal saya sampaikan ya Pak. Tapi makin kesini saya makin memahami diri saya sesungguhnya. Pertama itu adalah sebenarnya apa yang saya utarakan ini sudah pernah ada di benak saya. Hanya saja itu menjadi parcel-parcel yang tidak tersusun. Nah, ketika saya berdiskusi dengan Bapak, itu jadi parcel yang tersusun ya. Jadi ibaratnya kita susun parcel dalam satu orang, sudah tergambar dia Pak di sesi coaching ini yang kita lakukan. Ternyata betul juga ya. Mungkin yang ada di pikiran saya, ini sambungannya. Ini harusnya yang saya laksanakan. Jadi ini merasa sebagai suatu gimana ya Pak? Menyadarkan saya. Dan kedua adalah
saya bisa menumbuhkan solusi sendiri apa yang saya alami, dan saya merasa terbantu juga pada saat melakukan karena dengan sesi-sesi diskusi hari ini terjawab gitu beberapa beban-beban atau permasalahan pembelajaran yang saya alami. Artinya melalui tata cara penyusunan yang istilahnya paksel-paksel tadi, Ibu bisa merencanakan melaksanakan yang tambah jadwal sudah didukung sama standar. Dan ada satu hal di sini Bu yang pada Ibu, bahwasanya kita sebagai sahabat politik itu saja akan soal saya sebagai perusahaan bisnis antusias ada banyak jalan pro. Masalah itu tentu saja akan memiliki banyak jalan pro. Dan saya yakin usaha upaya yang Anda tidak tunggu tidak terjadi hasilnya. Itu garis yang signifikan kan? Upaya dan hasil. Baik Ibu Putri, demikianlah dulu perbincangan kita kepada hari ini. Saya yakin Ibu Putri dapat melaksanakan dengan baik dan semoga di masa depan kolaborasi dan siap dan Ibu Putri. Oke, untuk saya, Baik Pak. setelah saya amati percakapan Bapak dengan jadi Bapak sudah menyampaikan beberapa penilaian, mulai dari penilaian prinsip seorang host, Bapak sudah menyampaikan arahan, proses, kompetensi di sampaikan dengan hakim dan yang bobot, Bapak sudah menyampaikan itu. Terakhir tadi Bapak sampaikan menerapkan alur yang mana maka dari tujuannya tadi ya identifikasinya aksi terakhir tadi Bapak percaya dari beberapa percakapan di tanggung jawab dan saya minta Bapak semangat dalam ini dan saya menyampaikan satu pertanyaan dan kira apa yang menjadi kompetensi yang dapat kembangkan dalam percakapan dari percakapan Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Adapun untuk kompetensi ya, lain kompetensi dalam paling ya, itu termasuk dalam kompetensi coaching. Yang tentu saja nanti dalam praktikan pada masa mendatang lebih dalam atau lebih menjadi kesukaan itu saya sangatlah bermanfaat, sangat berbantu dalam melakukan praktik percakapan antara si host dan si apa yang kita lakukan alur percakapan tersebut.
Oke, Pak Jaya itu luar biasa dengan catatan saja yang menyampaikan mengenai kesehatan sebagai ulama. Tetap semangat percaya. Oke Pak. Selamat Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak. sama-sama.